Hai saudara, ketemu lagi sama Bram Sianto. Kita masih di observasi nomor 22, ulangan 6 ayat 4. Sudah berlangsung 7 babak, yang setiap babak ini kira-kira 20 menit. Dan akan berakhir dalam 2 babak lagi. Bram mau jelaskan kenapa demikian panjang. Kalau kita bicara tafsir, kita bisa cuma ambil ayatnya. Tetapi yang mau Bram bawa kepada Anda pengertiannya, pesan spiritual dari Allahnya. Kita tahu bahwa ada bahasa permukaan sama bawah permukaan. Ada kognitif, ada holistiknya. Jadi pesan holistik dari Allah itu nggak kelihatan di pesan permukaan. Yang kita lihat di permukaan hanya legenda-legendanya. Padahal kita tahu persis bahwa Yesus dia sendiri mengaku bahwa kalau dia bicara itu bicara pakai tersembunyi, bisik-bisik, ya kan? Yesus juga bilang di Yohanes 8, kenapa sih kamu nggak ngerti ucapanku? Ya kalau kamu nggak ngerti ucapanku, sebenarnya sementara kamu merasa melaksanakan perintah Bapa, sebenarnya kamu membapa kepada iblis. Itu dua. Yang ketiga, Yesus juga bilang, kalau kamu nggak ngerti ucapanku, pergilah ke kitab Musa. Yang berarti dipastikan bahwa kita memang tidak sepenuhnya mengerti apa yang Yesus ucapkan. Karena Yesus tadi sudah mengakui bahwa dia kalau bicara itu pakai selubung-selubung bahasa. Jadi semua itu adalah sebuah tanda buat kita untuk memahami bahwa ternyata ada pesan bawah permukaan. Ada pesan holistik yang harus kita tangkap, yang jika kita tidak menangkap pesan holistik itu, kita tentu tidak bisa secara sepenuhnya menangkap nilai spiritualnya. Padahal hubungan kita dengan dia secara roh, di holistik itu, di bawah permukaan. Karena Allah itu roh, dia nggak bicara kepada kita secara verbal. Yesus yang kemarin kita lihat itu kan manusia, itu kan Mesias. Jadi ketika dia berbicara, ya tentu dia bicara dalam kapasitasnya sebagai Mesias. Tapi di baliknya itu, dia kan sebenarnya Sang Allah itu sendiri. Jadi kalau kita pahami ucapannya berdasarkan sebagai Mesias saja, banyak hal yang tidak kita mengerti. Memahaminya berdasarkan teks dan konteks nubuatnya saja sudah sangat sulit. Apalagi maksudnya yang spiritnya sih mengatakan iya begitu, tapi misalnya contohnya sama seperti yang kita lihat di Mesir, dia kan nggak bilang aku mengadakan ini semua untuk pertandingan kuasa, aku mau membuktikan bahwa Allah Mesir itu tidak berguna. Kan dia hanya membuat satu pertandingan kuasa dan dia majukan Musa. Maka terjadilah pertandingan kuasa. Dan tapi kita nggak tahu bahwa tujuannya rupanya untuk pertandingan kuasa. Tapi akhirnya dia berkata, akulah dia, akulah YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Nah ini membuat observasi ulangan 6 ayat 4-5 ini nggak bisa singkat karena di sini kan berdiri satu doktrin yang sangat mengikat kita. Satu doktrin Allah Tritunggal yang berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa Allah itu, Musa dikatakan mengajarkan kesatuan tiga Allah. Oleh karena itu jadi nggak bisa singkat, karena kita harus menyelidiki semuanya sampai kita tahu bahwa Musa sendiri yang menerangkan. Ya, kompilasi itu nanti akan menunjukkan bahwa sebenarnya Musa sendiri menerangkan. Jadi itu sebabnya lama. Oh ya, sambil saya mau mulai propose kepada Anda, Yesus ialah Bapa sama dengan YHWH.
YHWH artinya Yesus ialah Bapa. Setelah kita bongkar ini, ternyata ini menerangkan Yesus ialah Bapa. Ini sendiri yang akan menerangkan Yesus ialah Bapa. Dan yang terlibat di dalam menyebutkan ini bukan hanya satu nabi, bukan hanya dua nabi, tapi beberapa nabi yang dalam tulisan mereka selalu mengatakan ini. Baik Bapak Ibu, itu pengantar saya. Jadi sekarang kita lanjutkan penyelesaian bukti bahwa Musa tidak mengajarkan kesatuan tiga Allah, tapi justru mengajarkan Yesus Allah yang tunggal. Dan selanjutnya kita buktikan Yesus ialah Bapa itu sendiri. Di minggu lalu, di nomor yang lalu, di nomor 6 ya, kita udah melihat kesalahan Israel berdasarkan ucapan Musa. Saya bacakan lagi kepada Anda. Jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ulangan 12 ayat 8. Inilah puncak intisari indoktrinasi Musa kepada Israel di kitab Ulangan itu. Ini rohnya, ini pesan yang harus kita bongkar, karena ini sandinya yang akan membimbing kita kepada pengertian sebenarnya daripada yang diucapkan oleh Musa itu. Itulah sebabnya kita perlu melihat apa sih yang mereka lakukan yang disebut jangan ulangi lagi. Jangan perbuat lagi ya, jangan perbuat. Itulah yang harus kita lihat. Di sini sudah saya tulis kitab Ulangan dan kitab Keluaran. Di kitab Keluaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu, disinilah bahasa langsung. Allah bicara langsung kepada Musa dan Israel, dicatatnya di sini. Jadi kitab Keluaran ini adalah kitab komunikasi di mana Allah berjalan, ini kisah perjalanan Israel bersama Allah. Ini nih, kisah mereka berdua. YHWH, Allah kita itu bersama Israel. Jadi ini bahasa langsung ini antara Allah, antara Yesus, saya sebut Yesus saja sekarang ya, karena kita pasti sudah itu, dan saya akan buktikan. Jadi, kitab Keluaran ini berisi percakapan, perintah, dan perjalanan. Agenda bersama ini dari Allah kita yang kudus dengan Israel. Sedangkan kitab Ulangan ini menceritakan ulang kembali isi dari kitab Keluaran ini. Jadi kalau Anda lihat kitab Keluaran dengan kitab Ulangan, sebenarnya isinya sama, tapi dimensinya berbeda. Dan perbedaan itu akan saya tunjukkan sekarang contoh. Ini contoh misalnya, kalau kita baca kitab Keluaran 20 ayat 1, yaitu ayat di mana dicatat hukum Taurat yang diberikan oleh Allah itu. Kita ingatkan di Sinai Allah sudah menurunkan Taurat. Ya. Jadi hukumnya itu kan dicatat di Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Kalau kita lihat ayat-ayatnya sangat singkat kan, undang-undang dasar itu. Misalnya hukum kedua tentang tidak boleh bikin patung. Kan sangat singkat, dia bilang jangan menghadap ke langit. Gitu doang kan. Tapi nanti Anda lihat di kitab Musa dipanjangin nama dia. Nah itulah indoktrinasi. Itu indoktrinasi. Dipanjang-panjangin sama Musa. Dielaborasi sama dia. Di situ perbedaannya. Tapi intisarinya sama. Penekanannya berbeda. Oke. Dan kita juga sudah tahu bahwa kitab Ulangan ini adalah kitab yang seperti ini ya. Berlapis-lapis bahasanya. Ini juga perlu saya terangkan. Saya terangkan kepada saudara sedikit lagi untuk sepenuhnya mengerti beda kitab Ulangan sama untuk sepenuhnya memahami
kitab Ulangan. Isi kitab Ulangan adalah cerita antara seorang pria usia 120 tahun yang telah berjalan bersama Allah dari sejak usia 40 tahun dengan orang-orang berusia 30 tahun ke bawah, yang bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka telah dibinasakan oleh Sang YHWH di sini dan dalam perjalanan ini. Jadi isi kitab Ulangan itu adalah di sini ketika mereka berbicara, ini adalah percakapan antara dua generasi berbeda, generasi usia 120 dengan usia 30 ke bawah, tentang masa lalu, 40 tahun yang lalu di sini. Dan sepanjang jalannya, cerita tentang kakek-kakek generasi muda ini yang telah melakukan banyak kesalahan, sehingga generasi muda yang masih hidup ini sekarang jangan melakukan kesalahan yang mereka telah perbuat. Inilah intisarinya di sini. Nanti kita melihat bahwa ternyata dikatakan bukan dengan mereka diikat, dengan kamu sebenarnya, kamu yang masih hidup. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti ini. Jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing membuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Karena sebenarnya hukum itu ini terikat kepada kamu, yang berarti juga terikat kepada saya dan Anda. Oke, sekarang kita buka kitab Keluaran. Ayat yang akan saya bacakan dari kitab Keluaran adalah yang berkaitan dengan pelanggaran Israel ketika mereka membuat patung, dan hubungannya dengan kita dengan Israel Spirit sekarang. Apakah kita melakukan hal yang sama? Tidak. Kita akan lihat bagaimana Allah berfirman dan bagaimana Musa menerangkan firman Allah itu. Kita akan melihat bagaimana Allah memberi perintah dan kita lihat perbedaannya dengan Musa menyampaikan perintah itu. Oke, dalam perintahnya YHWH berkata begini. Lalu YHWH mengucapkan segala perintah ini. Akulah YHWH, akulah Yesus Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain bagimu di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yesus, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Kita lihat di sini ada disebut, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Hanya itu informasinya. Tapi kita akan lihat bagaimana Musa mengelaborasi, memanjangkan, meningkatkan dimensi perintah yang dimaksud kepada Israel, karena Israel, dia tidak membiarkan Israel hanya menafsirkannya sendiri. Maka dia tuliskan sebuah kitab dan dia jelaskan secara berpanjang-panjang maksud daripada YHWH. Nah, sekarang kita buka kitab Musa di kitab Ulangan. Pertama saya baca kepada Anda kitab Ulangan 1. Oh ya, kitab 1 kan sudah saya bacakan ke Anda. Sekarang langsung saja ke kitab 4 ya. Dia katakan begini. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yesus, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya
Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintah YHWH Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, itu perkataan Musa. Itu dipanjang-panjangin sama Musa. Lalu dipanjangin lagi sama dia bilang begini. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Yesus mengenai Baal Peor. Mengenai Baal Peor ini nanti kita lihat di belakang. Sebab Yesus Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ini kasus Israel pernah kawin mawin dengan orang Moab. Allahnya orang Moab itu adalah Baal Peor. Terjadi percampuran spirit di sana. Saya teruskan ayat 4-nya. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada YHWH Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi tidak semuanya dulu orang Israel berpaut kepada Baal Peor, tapi mereka yang berpaut kepada Baal Peor mencampur aduk antara Allah Israel dengan Allahnya orang Moab dibinasakan oleh YHWH dalam perjalanan itu. Kita akan melihat kisahnya. Saya teruskan ayat 5-nya. Jadi ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Yesus Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, hai Israel, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saya lompat ke ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah kamu supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dilihat oleh matamu sendiri adalah kaitannya dengan ini. Ketika terjadi Taurat diturunkan kan mereka melihat itu. Allah turun dalam awan, bicara, mengguntur segala macam, dan siapa yang memberontak bikin itu semua kan terjadi, mereka lihat. Di Kibrot Tawa ini mereka kan kelaparan, udah malas gitu karena sudah lama nggak makan daging. Jadi akhirnya bilang mau balik ke Mesir gitu loh. Ribut mereka lagi. Musa kemudian meminta kepada YHWH memperhatikan permintaan itu. Lalu YHWH menyediakan daging mereka dengan cara mengirimkan burung puyuh yang tidak terbilang banyaknya setiap pagi, sehingga setiap hari mereka makan daging. Tapi di situ pun YHWH marah kan, sebagian orang rakus dibinasakan. Nah di sini lagi di dalam perjalanan mereka juga komplain lagi, sudah bosan ini dalam perjalanan. Mereka minta balik lagi ke Mesir saja. Lalu YHWH marah kepada mereka, dikasih ular tedung, dipatok mereka ular-ular beracun dan mereka mati. Jadi banyak orang Israel yang dibinasakan oleh YHWH sendiri. Tapi sampai saat di sini sebenarnya tipe pembinasaannya selektif. Siapa yang berdosa itu yang dihukum saat itu. Tetapi ketika di sini mereka berbuat satu kesalahan lagi, ini waktu itu di Ritme ya. Catatan Alkitab antara Ritme dan Kades. Tapi Ritme sebenarnya ini sudah di tengah jalan ini kasusnya. Jadi mereka di sini sebenarnya sudah berjalan mereka. Sudah tahun kedua tuh di sini. Di sini kan mereka nginap setahun. Tahun kedua di sini. Sudah boleh dibilang sudah setengah jalan lah. Bahkan sebenarnya ketika mereka di sini, ritme yang saya sebut itu adalah ini ya. Ritma nomor 14. Titik ke-14 perhentian mereka dalam perjalanan itu. Ritma ini sebenarnya berdekatan dengan Kades nomor 30 ini. Yang kebanyakan kita mengetahui Kades Barnea. Di sini mereka tinggal lama. Dalam peta sebenarnya gini kan, Kades Barnea dengan Ritma itu dekat. Dan sebenarnya ini sudah Kanaan. Hanya saja
titik entry point mereka itu kan harus melalui Sikem, karena Sikem ini di kawasan ini terus satu kota dengan satu jalur dengan Hebron. Disinilah jalurnya si Abraham, tanah yang dijanjikan Allah itu kan kepada Abraham, Kanaan ini, dan dia sudah membeli tanah di sini, maka dia membuat kuburannya di sini di satu wilayah yang bernama Sikem. Di Sikem itu ada sebuah kawasan gua namanya Makpela. Disitulah dikuburkan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian Yusuf, satu dari 12 anak-anaknya si Israel itu, jadi generasi keempat yang dianggap. Jadi generasi keempat itu adalah Yusuf. Di sini dikuburkan, satu-satunya dia dikuburkan di sana. Oke, kesalahan itu berupa begini. Setelah mereka tiba di sini, terlepas dari segala kesalahan mereka, hampir hanya setahun lebih sedikit mereka sudah sampai di sini. Allah bilang, masuklah kamu ke Kanaan. Orang Israel bilang, kita ngintai dulu lah. Musa bilang, ya kalau gitu kamu utuslah satu orang, 12 orang nih, mana wakil-wakil suku. Lalu Israel memberikan wakil-wakilnya, 12 orang. Disuruh mengintai 40 hari. Mereka mengintai di jalur yang hijau ini. Catatan saya menunjukkan Hormah, Hebron, Yerusalem, lalu kemudian Gerizim. Ya, ini Gerizim ini sudah sangat dekat dengan Sikem. Memang di sini Sikem tuh. Setelah mereka mengintai, 10 orang ketakutan. Mereka nangis-nangis, kemudian berteriak-teriak emosi, minta, bilang, pulang sajalah kita. Kita nggak peduli seberapa bagus tanah di sini. Kita mau pulang saja. Karena di sini kita akan dibinasakan, kita akan dimakan ini sama orang-orang raksasa ini. Ya, berhubung di situ kan eranya masih ada orang-orang raksasa ya. Jadi mereka berteriak. Untungnya di antara 12 itu ada 2 yang berbeda pendapatnya, yaitu Kaleb dan Yosua. Tetapi atas kejadian itu kan YHWH marah kepada mereka. Dia berkata kepada mereka, Musa, aku sudah nggak setuju dengan orang ini. Sudah muak saya semua sama mereka. Ini semua angkatan mereka, ini semua angkatan orang jahat nih semuanya. Yang kelahiran Mesir ya, orang-orang tua. Jadi permintaan mereka ini akan kukabulkan. Mereka tidak akan sampai ke sini, seperti yang mereka bilang, dan mereka akan mati berserakan di perjalanan ini. Itu kutukan Tuhan kepada mereka, kutukan Allah kita kepada mereka. Mereka dihukum sama Allah kita. Sebagai Allah dia menghukum, karena dia sudah tiba pada puncak emosinya. Maka terjadilah seperti itu. Dia katakan, sebanyak 40 hari pengintaian kamu, maka 1 hari mewakili setahun. Maka 40 tahunlah kamu akan berjalan. Jadi dari sini ke sini 40 tahun. Ya, 40 tahun mereka. Sejak mereka kemudian berputar sini, banyak tinggal di Barnea mereka, di Kades. Kebanyakan beternak mereka di sana. Ini sebenarnya sudah wilayah Kanaan. Tapi kelak kemudian kan ibu kotanya harus di sini, di kawasan Yudea sini. Jadi sesuai janji Allah 40 tahun, ya mereka terus beringsut. Sampai akhirnya mereka sudah tiba di Moab. Di Moab itu sebenarnya sudah sangat dekat ke Gilgal. Itu sudah tinggal, daratan Moab sih luas, tapi kan titiknya di sini. Dekat Abel Sitim tuh. Di luarnya sini bangsa Amon, di luar sini bangsa Edom, di dalam sini bangsa Moab. Ini dekat Laut Mati kawasannya. Lalu disinilah Musa kemudian mendoktrin, karena disinilah terjadi kesalahan yang besar juga. Orang-orang Israel sama orang-orang Moab kawin-mawin,
perempuan dan laki-lakinya. Allah nggak setuju. Karena terjadi perjinahan roh. Allah maunya ya secara fisika kita lihat sebenarnya perkawinan fisik gitu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa mejanya adalah perkawinan roh. Karena sudah pasti Allah mereka beda. Yang satu menyembah Balpeor, Allah mereka. Yang satu di sini harus menyembah Yesus gitu loh. Ya, harus menyembah itu Allahnya gitu loh. Dan di sini pun nanti di perjanjian ini tidak boleh ada Allah lain kecuali Yesus, YHWH. Nah, bangsa-bangsa ini kan semua Allah mereka ada sendiri-sendiri. Ada bangsa Moab namanya Balpeor. Ada orang Sidon dari bangsa yang jauh, tapi di sini juga kepercayaan Sidon itu ada nama Allah mereka Asyera. Lalu kemudian juga Allah orang Filistin di daerah-daerah sini ada juga namanya Dagon. Ya banyak Allah ya. Ada juga Allah yang bernama Molok gitu. Jadi setiap bangsa memang punya Allahnya sendiri. Maka saya pernah bilang sama teman saya, seorang muslimin, lo sendiri yang beda, saya bilang. Semua bangsa kalau Alkitab sih mereka punya nama buat Allah mereka, kamu nggak punya nama kan Allahnya. Jadi dia bilang Allah bukan pribadi, ya terserah deh, tapi kalau nggak pribadi gimana dia bisa bicara. Lalu kemudian dulu Nabi Muhammad bicara sama siapa itu waktu naik burak ke sana gitu. Hal-hal demikian adalah pembicaraan yang menantang logika. Tapi maksud saya di sini, jika memang akarnya dari Abraham, haruslah ada pribadinya. Karena Allah itu, segala sesuatu Allah yang kita sebut adalah tempat kita berharap melalui perasaan dan pikiran kita. Tapi belum tentu yang kita pikir, kita yakini sebagai Allah adalah Allah yang sejati. Maka dia mengenalkan diri, penting nama. Karena isi Alkitab ini semua tentang bicara nama. Ini Alkitab isinya tentang membicarakan pengenalan siapa Allah itu dan siapa namanya. Ini Alkitab tuh. Saya lanjutkan, kita kembali ke kitab Musa. Lalu dia katakan gini, dan juga supaya jangan, saya baca Ulangan 4 ayat 19 ya. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya. Itulah justru yang diberikan oleh YHWH kepada Allah. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Nah ini ke langit ya. Kalau di dalam kitab Keluaran kan cuma disebut langit, nggak ada penjelasan kan. Tapi di sini dijelaskan sama Musa, dipanjangin nama dia. Dia bilang begini. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru itulah yang diberikan oleh YHWH Allahmu kepada bangsa-bangsa lain di seluruh kolong langit ini sebagai bagian dari mereka. Tapi sedangkan engkau, YHWH telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi miliknya sendiri. Untuk menjadi miliknya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang. Di Ulangan 4 ayat 19-20 ini, Musa menerangkan, ya bangsa-bangsa lain memang boleh nyembah-nyembah suka hati lah, gitu maksudnya. Itu yang sudah terjadi Tuhan izinkan kepada mereka. Tapi beda dengan kamu, justru kamu diambil, dikeluarkan dari dapur api, peleburan besi. Dapur api ini, peleburan besi ini adalah sebuah perumpamaan ya, sebuah sandi, tapi yang di dalamnya ada pesan. Yang di nomor berikutnya kita akan pahami maksudnya.